Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel MA Tech. Unboxing sebuah HP yang harganya itu terjun bebas. Rilis di Indonesia sekitar setahun yang lalu itu harganya 3,2 juta. Sekarang terjun bebas tinggal 1,5 juta aja. Udah dapat HP yang punya jaringan 5G dan juga brand dari Jepang. Kira-kira ini HP apa? Yuk lanjut kita buka aja. Jadi ini dia si HP-nya, belum tahu ya ini tipenya apa, tapi yang jelas itu udah terlihat bahwa ini dari Sharp. Jadi di sini kita dapat tempered glass dan juga case. Jadi untuk case-nya ya ternyata biasa aja ya, silikon case warna bening. Dan juga ini tuh tempered glass, lumayan banget. Bukan sekedar screen protector yang berbahan dari plastik, tapi ini asli tempered glass berbahan dari kaca. Dan ini adalah Sharp Aquos V6 5G. Memang brand ini tuh terkenal overpriced ya pas pertama rilis di Indonesia, tapi dalam hitungan beberapa bulan itu harganya juga terjun bebas. Sama juga seperti HP ini. Awalnya 3,2 juta, sekarang 1,5 juta. Oh ya, untuk link pembelian sudah saya taruh di deskripsi video ini. Dan kalau ternyata barangnya habis, jangan salahkan saya, karena itu yang lihat pasti banyak. Oke, untuk tampilan boxnya seperti ini ya, ini temanya itu Jepang banget, ada gambar si ninja. Kemudian untuk warna yang saya punya ini adalah Starlight Black atau warna hitam. Terus untuk terang spesifikasinya ada di sini. Yuk lanjut kita buka aja. Ternyata yang gambar ninja ini cuma sampul aja ya. Di dalamnya seperti ini, warna putih polos. Kita buka yang pertama, di sini ada si HP-nya. Oke, kita taruh dulu. Terus kita lihat lagi. Nah, di sini ada kitab-kitab seperti buku panduan dan juga kartu garansi. Ternyata kita dapat earphone, lumayan banget. Dan ini tuh punya tipe in-ear monitor. Jarang-jarang banget ya di HP lain dapat earphone kayak gini. Terus ada kepala charger yang punya output itu 5 volt 2 ampere atau 10 watt. Jadi kalau kita pengen kecepatan ngecasnya itu lebih maksimal, kita harus beli charger lagi ya. Karena HP ini sebenarnya udah support fast charging 18 watt. Terus di sini ada kabel USB yang jelas udah Type C, dan terakhir ada SIM ejector. Oke, ini kita rapiin dulu. Dan kita lihat di HP-nya Sharp Aquos V6 5G. Bagian depan ini masih ada plastik yang menempel. Kita lepas dulu. Asik. Kemudian di bagian belakang ini juga ada plastik yang menempel di bagian kamera. Kita lepas. Stiker IMEI juga kita lepas. Jadi untuk desain back covernya tuh kayak gini. Di mata saya ini tuh cakep banget. Meskipun berbahan dari plastik, tapi bukan yang plastik murahan ya. Di sini ada motif garis miring, dan ini tuh nggak gampang meninggalkan bekas sidik jari. Nah, untuk model kameranya kalau saya pribadi ini tuh cakep ya dibanding kebanyakan HP zaman sekarang yang itu lebih ke bubah-bubahan kayak iPhone. Jadi bosen aja ngelihatnya. Dan ini untuk kamera utamanya itu kelihatan gede ya untuk lensanya yang beresolusi 50 megapiksel. Oke, untuk bagian framenya ini tuh sama juga berbahan dari plastik. Oke, kita cek dari sisi per sisi. Di samping kanan ada tombol power yang sekaligus juga menjadi sensor medali sidik jari. Di atasnya ada tombol pengatur volume. Tapi untuk tombol powernya ini peletakannya lebih ke bawah ya, tengah ke bawah. Biasanya kan kebanyakan rata-rata itu lebih ke atas. Kalau ini lebih ke bawah. Terus di sisi atas ini ada secondary microphone. Lanjut di sisi kiri ada slot SIM. Coba kita lihat apakah ini tipenya itu hybrid atau triple slot. Jadi di sini punya tipe masih hybrid ya, bukan triple slot. Lanjut di sisi bawah ada lubang jack audio 3,5 mm, lubang untuk mikrofon. Jadi HP ini punya dual microphone. Nanti kita tes ya untuk kualitasnya itu seperti apa. Terus ada port USB Type C dan lubang untuk speaker. Di bagian belakang ada tulisan Sharp Aquos triple kamera, LED flash, dan di sini ada tulisan 50 megapiksel AI kamera. Terus di bagian depan dari bawaan ini nggak ada screen protector yang menempel, tapi nggak apa-apa lah, karena tadi kita itu udah dapet tempered glass berbahan dari kaca. Ada kamera depan, lubang untuk earpiece, dan sensor-sensor. Yuk lanjut kita nyalakan.
Oke, seperti ini tampilan home screen-nya setelah melalui setup wizard. Nah, untuk wallpaper bawaannya ini tuh temanya memang Jepang banget, ninja cewek. Terus untuk model kamera depannya ini tuh masih pakai water drop notes dengan model huruf V. Dan juga untuk bagian dagunya memang tebal sih, tapi bukan yang tebal banget. Masih banyak lah yang lebih tebal. Nah, untuk aplikasi bawaan memang di sini tuh ada beberapa aplikasi bloatware. Coba kita uninstall. Bisa apa enggak? Oh, ternyata bisa. Nah, untungnya semua aplikasi bloatware-nya bisa kita uninstall. Tadi itu ada 6. Jadi di sini lebih clean. Sisa satu sih, yaitu My Telkomsel. Ini nggak bisa kita uninstall. Oke, kita cek di pengaturan, masuk ke sistem tentang ponsel. Ini dia, di sini tertulis keterangan spesifikasi ya, seperti layar, kamera, memori. Untuk prosesornya itu pakai MediaTek Dimensity 700. Lumayan banget untuk harga, cuma 1,5 juta. Untuk UI-nya itu versi 4, tapi ini nggak tahu sih. Ini nama UI-nya itu apa? Kapasitas baterai 5000 mAh. Dan versi Android-nya ini masih 12 dengan tingkat 4 keamanan Android di 5 Desember 2023. Tadi itu sempat dapat ini ya, pembaruan, tapi nggak tahu sih ini dapat naik versi Android apa enggak. Nanti kita lihat aja. Nah, untuk storage setelah beberapa aplikasi bloatware kita install, itu terpakainya sekitar 21 GB-an ya dari 128 GB. Sistemnya ini memakan sekitar 20 GB-an. Terus untuk RAM ini melihatnya kita harus nyalakan dulu opsi pengembang. Kita tap beberapa kali ya di nomor bentukan. Terus kita masuk ke opsi pengembang, layanan yang sedang berjalan atau layanan aktif. Jadi untuk sistemnya ini memakan sekitar 1,4 GB RAM. Segini ya. Jadi sisanya itu ini masih fresh, tinggal 1,4 GB. Kemudian di sini HP ini punya NFC ya, ini dia NFC. Terus kita lihat di bagian tampilan atau layar untuk refresh rate di sini udah 90 Hz secara default. Ini bawaannya terset ke 90 Hz, tapi bisa kita atur ke otomatis. Dan di sini juga ada pengaturan untuk suhu warna layar ya, ada cerah, alami dan lanjutan. Kita set. Oh, ternyata di sini ada menu lain seperti desaturasi dan juga sRGB. Kita atur bawaannya aja yaitu cerah. Nah, di sini ada fitur untuk meningkatkan kualitas layar yaitu Advanced Display. Ini ada menu untuk peningkatan gambar, peningkatan video dan juga peningkatan game. Nah, ini saya akan kembali dengan keadaan sudah saya install beberapa aplikasi tambahan dan juga setting-setting. Tunggu saya untuk kembali. Oke, balik lagi. Jadi tadi itu dapat update 2 kali, tapi cuma update security aja. Dan terakhir untuk saat ini di 5 Juni 2023. Jadi untuk versi Android-nya ini tetap stay di versi Android 12. Belum dapat Android 13. Nah, di UI-nya ini ada fitur yang spesial karena di HP lain itu nggak semuanya bisa. Yaitu jendela mengambang bisa jalanin YouTube. Kita contohkan ya. Nah, kayak gini. Dan ini tuh bisa kita minimalkan. Jadi bisa kita dengerin musik di posisi manapun aplikasi YouTube. Dan fitur ini nggak bisa ya di Poco F5 atau Redmi Note 12 Turbo. Kalau aplikasi YouTube pakai jendela mengambang, bisanya cuma layar belah. Dan di layar belah itu aplikasi kedua, misal aplikasi yang ke satu itu YouTube, aplikasi keduanya itu harus pilih-pilih, nggak semuanya itu bisa jalan. Ini sambil kita dengerin untuk kualitas speakernya. Nah, untuk kualitas speakernya jujur di sini tuh enak ya, suaranya itu jernih dan juga bassnya keluar, treble-nya juga enak lah didengerin. Meskipun di sini cuma punya satu speaker aja, tapi kalau menurut saya pribadi ini kualitasnya udah memuaskan lah di harga 1,5 juta. Kemudian kita coba ya untuk performa sensor mediasi di jarinya yang ada di samping. Mantap, di sini tuh jujur gegas banget, kerasa instan banget. Ini asli cepet banget. Oke, lanjut kita cek di aplikasi yang sudah saya install. Ini cuma sedikit aja ya. Pertama device info HW, terus masuk ke SoC. Jadi benar di sini tuh pakai prosesor MediaTek Dimensity 700 dan prosesor ini udah mendukung jaringan 5G.
Fabrikasinya 7 nanometer dan pakai GPU Mali G57MC2. Di harga 1,5 jutaan, ini tuh udah lumayan banget. Dan untuk kalian yang daerahnya udah tercover jaringan 5G dan pengen cari HP yang ya seminimal mungkin lah, yang penting jaringan udah 5G, ini tuh bisa jadi pilihan. Kemudian untuk screen, ini dia resolusinya 1612x720 atau SD+, refresh rate maksimal di 90Hz. Nah, di harga dulu 3,2 juta, resolusi SD+ kayak gini jelas kurang ya, karena yang lain itu rata-rata hampir semua udah resolusi Full HD+. Dan untuk kecerahan maksimalnya di sini juga kerasa kurang. Kalau di harga dulu 3,2 juta, kalau sekarang sih wajar-wajar aja. Tapi kalau untuk kualitas warna sih sebenarnya udah bagus ya, warnanya itu udah enak lah dilihat, udah cukup tajam, maksudnya itu nggak burik. Terus masuk ke kamera, jadi tuh kamera belakang yang beresolusi 50 megapiksel, di sini pakai sensor Samsung S5K GN1. Sedangkan untuk depan yang 8 megapiksel, nggak tahu sih ini yang asli yang Galaxy Core atau Samsung S5K 4H7. Terus untuk baterai berkapasitas 5000 mAh, tapi untuk charger bawaannya itu cuma 10 watt aja. Dan ini tuh bisa kita maksimalkan ya dengan memakai charger lain, karena HP ini sudah support fast charging 18 watt. Dan itu udah saya coba pakai charger lain merek Vivan yang punya output 20 watt. Dan benar di sini tuh ada keterangan pengisian daya cepat dan daya masuknya itu sekitar ya 17 wattan ya, maksimalnya itu 18 watt. Jadi kalau pengen kecepatan ngecasnya itu lebih maksimal, kita harus beli charger lagi. Kemudian untuk sensor kita cek di aplikasi Sensor Box, kira-kira di sini ada apa aja. Nah, cukup disayangkan ya, di sini tuh nggak ada sensor gyroscope. Untuk sensor magnet di sini ada. Dan di harga dulu dengan harga 3,2 juta nggak ada sensor gyroscope, jelas di sini tuh menjadi kekurangan yang fatal banget. Terus kita cek untuk skor Antutu, kira-kira dapat berapa? Dimensity 700. Nah, di sini saya tes di Antutu versi 10. Cuma untuk Antutu 3D itu pakai versi Lite karena keterbatasan RAM yang cuma 4 GB. Di sini dapat skor yang termasuk tinggi untuk harga HP. Sekarang 1,5 juta, yaitu dapat skor 355 ribuan. Skor CPU 121 ribuan dan GPU 60 ribuan. Jelas untuk dipakai harian standar ini tuh udah enak banget ya. Untuk multitasking ya itu tergantung banyaknya aplikasi yang berjalan, karena di sini RAM-nya itu cuma 4 GB. Sebenarnya kalau buat ngegame masih ngangkat lah, semisal Genshin Impact, cuma karena keterbatasan RAM-nya ya mungkin akan nggak semaksimal dibanding HP lain yang menggunakan MediaTek Dimensity 700 dengan RAM 6 GB atau ke atas. Kalau untuk Mobile Legends harusnya sih di sini udah enak. Terus untuk storage test, nah di sini tuh cuma dapat di angka 11 ribuan. Jadi bisa dipastikan kalau masih bertipe MC 5.1, belum yang UFS. Dan di harga dulu 3,2 juta, jelas ini tuh satu kekurangan yang menurut saya juga fatal. Karena di HP lain itu rata-rata udah UFS. Kemudian kita tes ya untuk multi sentuh. Nah, di sini mantap udah mendukung hingga 10 titik sentuhan, bukan yang 5 lagi. Nah, kita coba untuk bermain real drum, kira-kira responsivitas layarnya itu enak apa enggak, delay apa enggak. Jadi untuk responsivitas layarnya buat main real drum ini udah enak banget, gak ada delay. Ini udah sekelas kayak Samsung, yang memang Samsung itu terkenal dengan responsivitas layarnya. Jujur di sini tuh enak banget buat main real drum. Terus kita lihat di bagian kamera. Jadi untuk UI kameranya ini tuh khas banget HP Jepang, gak seperti HP Cina lain yang tampilan kameranya itu mirip-mirip. Di sini untuk mode-modenya ada auto, terus video, sekali jepret, portrait, terus pro. Bisa atur shutter speed, tapi cuma mentok per 4 detik aja. Terus manual fokus juga ada, dan di sini mode panorama. Mode lainnya ada seperti ini, video AI color, terus gerakan berhenti, jejak cahaya, dan lain-lain. Oh ya, super makro. Karena lensa lainnya ini ada lensa makro 2 megapiksel dan satunya ini lensa depth, jadi nggak ada lensa ultra wide. Terus ini pixel tinggi untuk foto resolusi maksimal, yaitu 50 megapiksel. Terus kita cek di pengaturan, ya ukuran gambar atau resolusi foto maksimal 50 megapiksel.
Untuk video bisa merekam hingga resolusi Full HD di 30 fps ini untuk kamera belakang. Dan ternyata ada fitur AIS meskipun tadi itu nggak ada sensor gyroscope. Dan untuk kamera depan ini sama aja ya, bisa merekam hingga resolusi Full HD di 30 fps. Ada AIS juga. Kalau untuk kamera depan ini 8 megapiksel. Nah, untuk hasil kameranya menurut saya udah bagus ya. Untuk harga sekarang 1,5 juta. Tadi itu sempat saya jepret-jepret. Kerasa beda lah dengan HP lain yang biasanya di harga segitu itu pakai prosesor UniSoC. Dan itu memang perbedaannya cukup kerasa. Karena ISP dari MediaTek itu masih lebih baik dibanding ISP dari UniSoC. Nah, untuk hasil foto dan video kalian langsung bisa lihat aja ya sebagai berikut. Oke, seperti ini untuk hasil perekaman video dari kamera belakang Sharp Aquos V6 5G. Ini resolusi Full HD di 30 fps. Dan untuk fitur stabilisasinya tadi itu saya nyalakan ya. Memang nggak sestabil fitur AIS yang sudah dilengkapi dengan gyro. Karena HP ini memang nggak ada sensor gyro. Sedangkan ini untuk hasil perekaman video dari kamera depannya ya, resolusinya itu sama, Full HD di 30 fps. Dan untuk stabilisasi juga ada untuk video dari kamera depannya. Nah, untuk sementara ini hanya game Mobile Legends aja ya yang saya coba. Di sini untuk settingan frame rate super atau 90 fps-nya udah terbuka dan grafiknya juga udah bisa ultra. Cuma di sini kita atur aja di grafis high, lainnya rata kanan. Pengalaman bermain gamenya udah nyaman ya, kontrolnya enak, kerasa responsif dan nggak kerasa delay. Dan untuk FPS rata-rata yang didapat adalah 84 fps dengan kestabilan FPS yang udah cukup enak. Sering juga dapat 90 fps, tapi di sini diambil rata-ratanya. Dan memang nggak selalu mulus rata, tapi overall udah nyaman karena dropnya fps masih di atas 60 fps. Kalau kalian lihat grafik fps yang drop sampai 60 fps itu kondisi pas ngetik teks aja, selain itu aman. Nah, ada catatan penting dan harus kalian ingat ya, wajib kalian matikan advanced display supaya performa gamenya lebih enak, lebih maksimal. Karena di advanced display ada fitur yang menjadikan GPU itu kerja lebih, yaitu peningkatan game. Memang detail dan grafisnya lebih oke, cuma yaitu performa gamenya malah menurun. Saat dinyalakan fitur ini, FPS menurun dapat rata-rata 79 fps. Di 5 menit awal cukup stabil, tapi setelah itu ngedropnya sering dan cukup kerasa. Karena turunnya itu sampai di bawah 55 fps. Kalian bisa lihat sendiri grafik fps-nya. Oke, mungkin itu aja sih ya untuk video kali ini, unboxing dan coba-coba dari HP yang harganya itu terjun bebas. Tahun yang lalu itu 3,2 juta, sekarang tinggal setengahnya aja itu nggak ada, 1,5 juta. Brand dari Jepang yaitu Sharp. Gimana menurut kalian HP ini di harga sekarang 1,5 juta? Silahkan kalian tambahkan di komentar. Oke, klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.